pelajaran sains. Kita akan mulai dari percobaan pertama. Di sini kita lihat ada apa saja. Yang pertama ada buku. Yang kedua ada meja. Percobaan yang akan saya lakukan, di mana saya akan melakukan tarikan terhadap buku ini. Silahkan kita lihat. Di sini saya akan melakukan percobaan yang kedua. Di sini ada pensil dan meja. Baik, di mana saya akan mendorong sebuah pensil yang berada di atas meja tersebut. Ini saya akan melakukan percobaan yang ketiga. Di sini ada sebuah penggaris. Baik, di sini saya akan membengkokkan sebuah penggaris ini dari sebelah kanan dan sebelah kiri tangan saya. Seperti ini. Setelah kita melakukan percobaan yang tadi, saya akan menjelaskan tentang percobaan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Di mana saya akan menjelaskan apa yang saya lakukan terhadap benda-benda tadi, kemudian apa yang terjadi pada benda-benda tadi, dan bagaimana kesimpulannya. Yang terjadi pada percobaan pertama dan percobaan kedua itu menurut saya sama, di mana yang terjadi adalah gaya gesek. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena pada percobaan pertama, pada saat kita menarik sebuah buku yang berada di atas meja, maka buku tersebut akan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Kemudian begitu pula dengan percobaan yang kedua, di mana ketika saya mendorong sebuah pensil yang berada di atas meja, maka pensil tersebut akan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Dapat saya simpulkan di mana kedua percobaan tersebut, yakni percobaan pertama dan percobaan kedua adalah gaya gesek, di mana ketika saya melakukan tarikan ataupun dorongan, maka benda yang semulanya diam akan berpindah dari posisi yang pertama ke posisi yang kedua. Karena saya telah melakukan gaya yaitu tarikan dan dorongan, sehingga benda tersebut berpindah tempat. Saya lanjutkan untuk percobaan yang ketiga, di mana yang tadi saya lakukan yaitu saya membengkokkan sebuah penggaris. Nah, yang terjadi pada sebuah penggaris tersebut adalah penggaris tersebut berubah bentuk dari lurus menjadi melengkung. Kenapa bisa seperti itu? Karena terjadi gaya elastisitas, di mana ketika sebuah benda padat diberikan gaya, maka sebuah benda tersebut akan berubah bentuk. Tapi ketika benda tersebut tidak diberikan gaya, maka benda tersebut akan kembali seperti semula. Contohnya pada sebuah penggaris tersebut, di mana ketika kita memberikan gaya dengan cara melengkungkan sebuah penggaris tersebut, maka penggaris tersebut akan melengkung, sehingga dapat dikatakan bahwa penggaris tersebut berubah bentuk. Setelah tidak memberikannya gaya, maka penggaris tersebut akan kembali seperti semula, yaitu dengan bentuknya lurus. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika kita memberikan gaya, maka suatu benda akan berubah bentuk. Dan ketika kita tidak memberikan gaya, maka suatu benda akan kembali ke posisi semulanya. Jadi, begitulah yang dapat saya jelaskan dari percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Baik, terima kasih. Akan melanjutkan percobaan kita yang kedua untuk menentukan sifat kelembaman.
Sini kita mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, meja. Yang kedua, gelas. Yang ketiga, ada air. Dan yang keempat, ada kertas HPS. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi gelas dengan air. Dengan sampai penuh ya, setengah. Nah, kemudian yang kedua, kita letakkan kertas HPS. Langkah yang ketiga, di sini kita akan menarik secara perlahan kertas HPS ini agar gelas yang berisikan air ini berada tepat 2 cm dari ujung meja. Baik, kita tarik secara perlahan. Sudah, kira-kira itu sudah 2 cm dari tepi meja. Baik, kemudian kita akan menarik kembali kertas HPS ini dengan cara mendadak tanpa ragu-ragu. Oke, tanpa ragu-ragu. Baik, kita akan mempraktikannya. 1, 2, 3. Seperti itu kawan-kawan. Nah, dari percobaan tadi dapat kita jelaskan bahwa ketika kertas kita tarik secara perlahan, maka gelas tersebut akan mengikuti kertas yang kita tarik secara perlahan itu. Sedangkan ketika kita menarik kertas secara cepat, maka gelas yang berisikan air tersebut akan diam di tempat semula. Mengapa begitu? Karena resultan gaya yang diberikan kepada benda akan stabil dan diam di tempat semula. Nah, kemudian penerapannya dapat kita lihat pada hukum Newton 1. Kemudian apa fungsi air yang berada di dalam gelas tersebut? Fungsinya yaitu untuk menambah massa dari gelas tersebut agar gelas tersebut lebih berat dan menyebabkan gelas tersebut akan stabil ketika kita melakukan tarikan dari kertas tersebut. Hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang percobaan yang kedua tadi, yaitu menentukan sifat kelembaban. Teman yang menonton video saya ini yang merasa hari-harinya itu penuh dengan rebahan, tugas online yang membuat kalian stres, sebaiknya kalian bisa mengkreasikan pembelajaran kalian dengan menggunakan video, sehingga di rumah kalian bisa lebih produktif dalam melaksanakan pembelajaran. Walaupun pembelajaran yang kita lakukan secara online, teman-teman bisa menciptakan hal-hal baru, mengkreasikan mata pelajaran dalam bentuk yang semenarik mungkin agar teman-teman bisa memahami materi tersebut secara menarik. Baik, ingat, stay at home. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.